Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari semakin dan kalau sedang ajuran saja bisa paling kesempatan kesehatan untuk bisa dipakai dalam rutinan dari kegiatan ya alim teng tidak di masjid pada dua dekat itu ampun masuk ke pertemuan yang ke-17 insyaallah sekali itu. Sebelumnya tema Ustaz Thayyib Lenteng Timur. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumuhi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa dunya ila akhir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perpanggian siapa tabangkor masuk ke ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayatul lahumul lailun naslahu min nahara wa innahum mulimun. Dan itu masuk ke diskusi tentang al-lailu, tentang malam. Itu pada semedebu malam di siang itu lebih utamaan malam. Karena banyak alasan juga yang sudah kita pelajari bersama, bahwa pada riwayat juga bahwa surga itu merupakan kandangana cahaya dan kegelapan, kemudian dirangkum semua kegelapan sehingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun surga tadi itu kecuali akar cahaya. Berbagai kisah selain tentang fadilah malam itu yang sudah disampaikan pada bagian-bagian yang lalu. Bahwa tasbih yang dibaca oleh Sayyidina Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di perut ikan, itu juga terjadi di malam hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian juga diceritakan Nabi Musa dan itu dalam mabuk mahabbah dari Gusti Allah sehingga beliau menari-nari karena rindunya dari Gusti Allah, kayak itu juga terjadi dalam malam hari. Perjukan kegiatan Isra Mi'raj itu juga terjadi di malam hari. Terus kita lanjutkan dan itu dia wa kama qala lagi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, yaitu dalam surat Al-Isra itu menceritakan bahwa itu terjadi di malam hari. Kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim wa kama qala alaihissalam, dan sebagaimana Sayyidul Baqi sareng Nabi alaihissalam, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun. Inna fil laili saungkuna dalam malam la sa'atan terdapat waktu. Di malam kali itu ada suatu waktu la yuwafiquha yang tidak menepati, tak kira ngalamin hada kasa'ah wanapa rajulun, seseorang muslimun se-Islam pasir rajul yas'alu se nyu'un pasir rajul Allah hada Gusti Allah Ta'ala fiha dalam sa'ah khairan, yas'alullah khairan, nyu'un kebagusan dari Gusti Allah Ta'ala.
illa melainkan atau apa yang Gusti Allah udaka rajul iyahu yakun daka rajul kadito wa tilka sa'atu fi kulli lailatin, dan saat itu ada di setiap malam. Jadi di malam-malam kita yaitu ada suatu malam, suatu saat, suatu waktu di mana bahwa kalau seseorang meminta kepada Allah maka pasti akan diparing sama Allah. Illa a'tahu iyahu. Dan itu ada di setiap malam. Jadi setiap malam itu ada masa-masa ketika itu, saat ketika itu. Wa kama qala alaihi salam, wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana saya qala madabu alaihi salam, Nabi alaihi salam, idza dhahaba thuluthani minal lail, idza dhahaba, jika telah pergi atau berlalu, menapa thuluthani 2/3 minal lail dari malam, maka yanzilu malakun, maka ada malaikat seturun di 2/3 malam. Setiap malam yaitu akan turun malaikat biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayusihu wa yaqulu, fayusihu kemudian berseru pasera malakun kadito, wa yaqulu dan berkata, hal min sahibi hajatin, tanda tanya. Di malaikat itu turun biiznillahi ta'ala ke langit dunia, kemudian nyareh malaikat itu pada orang yang di hajat, hal min sahibi hajatin, tanda tanya. Wa hadzal waktu, adapun waktu ini itu waktu qabulil hajati, titik. Karena baktoriah itu adalah waktu qabulil hajat, diterimanya hajat, titik. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana qala semadubaki kama alaihi salam, Nabiullah alaihi salam, titik 2, alaikum biqiyamil lail, alaikum selayaknya lah bagimu biqiyamil lail, untuk sholat malam, qiyamul lail. Fa innahu, karena sungguhnya qiyamul lail kan itu adatus sholihin, merupakan kebiasaan, tradisinya orang-orang soleh, al-mutaqaddimina min qablikum, yang mendahului, yang orang-orang yang mendahului, yang terdahulu, min qablikum, yang ada di sebelum kamu. Siapun mendahului kita, itu adalah tradisi orang-orang soleh, pendahulu kita. Titik. Fahadhil khoslatu, adapun perkara ini artinya qiyamul lail itu tuqarribukum, akan mendekatkan kamu, tuqarribuk mendekatkan, kenapa hadhil khoslah ilallahi ta'ala, ada ke Gusti Allah ta'ala. Di samping sebagai bentuk taqarrub dengan Gusti Allah, juga bisa menjadi wa kaffaratu dzunubikum, dan akan menjadi penebus dosa-dosa kalian. Titik. Ketika itu tentang menambahkan lagi tentang fadilahnya malam. Saya sebut lagi, ada 1 jam, ada 1 saat di dalam malam, dan di setiap malam, yang kemudian dijelaskan 2/3 malam, di mana Tuhan akan mengizinkan kepada malaikat untuk turun, benareh malaikat kadinto pasaya rasa andi hajat, untuk mengabulkan, mengantarkan hajat-hajat yang dipanjatkan langsung ke ajunan Gusti Allah Ta'ala. Perkara itu qiyamul lail merupakan tradisinya para as-sholihin al-mutaqabbina min qablikum, di mana qiyamul lail itu bisa mendekatkan kita kepada Allah dan menjadi penebus dosa kita, kafaratul dzunubikum. Titik. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu wa yatahajjadu fil lail. Wa kana ban badah alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam yaqumu wa yatahajjadu, berdiri Nabi, wa yatahajjadu, dan tahajud artinya qiyamul lail fil laili, adalah di malam hari,
hatta tawarramat qadamahu, hatta sehingga tawarramat bengkak kenapa qadamahu dua telapak kakinya Nabi min kasratil qiyam fi shalah, karena banyakan ngadeg di dalam sholat, karena banyakan sholat rakaat-rakaat yang dilaksanakan. Jadi kadang itu ampun sekelas Nabi sampai bengkak, si ampun maksum, si ampun dijamin jaga sareng Gusti Allah, kento ngapiaki dalam beribadah. Nabi Abah Didi pernah sampai kekek rengi karena tedu ngerancam dulu. Dari tradisi Nabi seketika itu kemudian qila ditanyakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dzambik. Rasul, qad ghafara, engkau telah nyapora kepada Allah Ta'ala Gusti Allah. Laka daka ajunan ma taqaddama min dzambik, pan-panapan dari dosa ajunan saya ampun takokor. Wa ma ta'akhkhar, dan saya bingking. Kalima tatahammalu hadhil masyaqqata fit ta'ah, tanya lagi, tanda tanya. Kalima maka karena apa? Tatahammal ajunan memikul beban atau menanggung hadhil masyaqqata keberadaan dan fit ta'ah dalam ta'at. Ta'at seberat, masyaqqata artinya berat di dalam ta'at. Betapa ta'at seberat, beda ta'at saya berat. Kayak itu ta'at tapi sampai berat. Hadil masyaqqata fi ta'ati, tanda tanya. Kayak itu gugat kata-kata sareng sahabat, ajunan kan ampun jamin maksud dengan Gusti Allah. Ampun tak di tanggungan dosa ajunan. Ampun apa ajunan maki? Kenapa kesokan ngebiaki dalam ibadah seberat ketika itu? Jawab salam Kanjeng Nabi, faqala alaihi salam, afala akunu minasyakirin. Apa tahu le engkau asyukkur? Afala, tidakkah aku ada saya minasyakirin, termasuk orang yang bersyukur ala ma an'amallahu ta'ala alayya. Tanda tanya. Itu pertanyaan, jawab sareng pertanyaan. Kayak itu refleksi kayaknya malah orang merenung, apa engkau tahu ya syukur dari Gusti Allah, jadi banyak nikmat si ampun paling Gusti Allah ada kok. Ketika itu Nabi sholat tahajud sampai bengkak kakinya, ketika itu bentuk syukur Gusti Kanjeng Nabi. Bukan Nabi Abad Tibi, mungkin juga terkafaratu dzunubikum Nabi Abad Tibi, tapi Nabi itu ampun sombong kali ini. Tetapi Gusti Kanjeng ingin bersyukur daka nikmat-nikmat si ampun paling Gusti Allah daka beliau. Fa'aujadani minal adam ilal wujud. Itu kemudian dirinci. Ayo buktina Allah ya membedengkok dari sebelum ada menjadi ada. Fa'aujadah kemudian maka mewujudkan membedah kepada Allah midadengkok minal adam dari tada ilal wujud di kenapa jadi badan. Afala askur, tanda tanya. Pasti asyukuran. Wa atani Allah, wa atani siapa pasir Allah Ta'ala al-aqlah. Allah la apareng atau memberikan ni ke sengkok pasir Allah Ta'ala. Allah la apareng al-aqlah, apareng akal, wal fikra dan bisa berfikir, wal fahma apareng bisa faham. Dan boleh paring wan nubuwata, paringnya kenabian, paringnya status sebagai seorang nabi. Afala ashkur, tanda tanya. Pasti asyukur. Apakah tidak aku akan bersyukur? Tidakkah aku akan bersyukur? Wa atani atau fiqa, Gusti Allah apa yang juga nih dagang kok
taufik ila ta'ah afala ashkur, dan datanya paringi teka hajat untuk melakukan ta'ah pasta asyukur. Iki kaki betul kula sedang ngajuan saja paringi bisa silaturahim amalot kadito belajar bersama kadito pasta asyukur afala ashkur. Paringi sehat saja pasta asyukur. Paringi bisa melah saja melihat dunia yang warna-warni, bisa lumampas saja sehat, paringi keluarga bisa pasta asyukur. Wa qabula ta'ati wa ibadati tor nerima masyaallah Allah ta'ati dan ta'atan kok wa ibadati dan ibadah kok titik artinya kayak itu bahan renungan. Jadi sekian kalau kayak itu kalau kita mau rinci mungkin akan lebih banyak lagi untuk Abah Tidik. Yang pun Abah Tidik selalu lalai yaitu untuk merinci begitu banyak nikmat Gusti Allah saya paringake ke Abah Tidik, dan selalu banyak karena nafsu terlalu banyak menuntut orang macam-macam sehingga kelupaan lalai untuk bersyukur. Faya ayuhal wafidun, wahai orang-orang yang lalai, dan itu termasuk Abah Tidik. Hal sami'tum kalama nabiyyikum Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tidakkah engkau hal sami'tum, apakah engkau mendengar kalama nabiyyikum daka dawuh Nabi saya dawuhkan ya hasratah betapa rogina ya hasratah betapa rogina liman bagi orang doya'al laila bil ghaflati, doya' yang menyanyiakan pasera man al-laila akan malam bil ghaflati dengan lalai, menyanyiakan malam kalau bernganggur ketika lalai malam. Waya naba mata tor betapa menyesalnya liman bagi orang azhaban nahar yang menghabiskan atau melewatkan waktu an-nahar waktu siang bil maksiati kelaban maksiat. Itu tanda tanya. Ala ingatlah Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yahriqu sahibal ainain. Allah la yahriqu tidak akan membakar atau membakar apotton sahibal ainain ke orang seandi dua mata. Yang pertama ainun tabqi fil laili min khasyatillah ta'ala. Yang pertama mata orang se nangis fil laili di malam hari min khasyatillah ta'ala karena khasyah dari Allah Ta'ala. Yang kedua wa ainun la tanamu minas sahari fi sabilillah ta'ala. Dan yang kedua adalah malam yang diisi oleh dua mata yang diisi dengan as-sahar melek, la tanamu tak tidur minas sahar dari melek atau batang fisabilillah ta'ala, tapi atangnya kayak itu fisabilillah. Itu adalah mata yang tidak akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Oke, berarti kak itu adatus sholihin, benikun adatus sholihin, bahkan kak itu merupakan pola hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana bahwa kak itu intinya bersyukur. Eki akad ya betul gula mungkin sarang ajudan saja saya yang lupa ketika perjalanan misalnya kan itu paringnya selamat di dalam perjalanan, kemudian pasta syukur. Padahal ketika mau perjalanan kayak itu minta kenapa iki sholat sunnah safar iki berdoa kemarin sholat berdoa, kemudian
ketika keluar bukuh berdoa, sampai dengan kendaraan berdoa. Itu ketika mau bepergian. Ketika pun lapak ke bukuh, paling selamat saja, teka hajar saja. Pas melupain si anu boleh. Jadi, nah karenanya betul-betul pernah dimin kayak itu mau mengungkapkan kayak itu, terjelakan kan beda syariat juga. Kenapa ketika pulang bepergian kan itu bepergian saya tak maksiat ya, tak maksiat itu kemudian asyukur kepada Allah, sholat sunnah. Betul-betul mencoba membiasakan ketika itu, walaupun nang malam hari misalnya boleh malam sholat sunnah atau haki dan sarang keluarga. Sholat sunnah apa kan mari isya enggak benar sholat ya, sholat sunnah mutlak bisa awas atau tambah sujud syukur macam-macam. Karena ini kan betapa nikmatnya perjalanan yang paling selamat. Bisa dibayangkan menabi pas tak selamat itu kan banyak cerita ya, banyak urusan ya. Jadi betapa terlepas dari bener atau salah ketika nang lorong biasanya lako nang berteng salah bener, salah bener itu kakun urusan kan ya. Ini misalnya pun tergentos dan semacam. Nah itu pas tak syukur. Jadi paling penting itu ajar ya, ajar merenungi ketika nyokoren mereka nikmat hanya mah bahwa abad ini terhindar dari berbagai coba ya lorong. Kita tak usah sampai bersyukur. Kan paling penting nanti kesadaran bahwa pada nikmat Gusti Allah hanya orang-orang al-ghafilun ketika itu yang melupakan nikmat Gusti Allah. Al-ghafilun mungkin termasuk juga karena kuda nafsu ngabes kesehatan malam. Engkau dia kita bisa sedekah karena engkau miskin tua orang sesokian dia engkau kita sedekah. Ketika terus nyari selebih tinggi. Nampu soki dulu guru bisa sedekah, guru bisa beramal, jadi tak boleh noga. Jadi ketika itu dulu adalah syukur, bentuk syukur kita. Jadi ampun menabi hitung kan itu maka tak ternilai ya, karena nabiar kini syukur betul kalau saya lagi ya tak mungkin bisa malas ke Gusti Allah. Malas dari kenapa Bapak Hari, itu yang paling ekstrim yang disampaikan Gusti Kanjeng Nabi, fa'auzadani minal adab ilal wujud, dari tak ada menjadi ibadah. Apakah hakikat abad dari ibadah menjadi dari tak ada menjadi ibadah atau hakikat lain? Dari tadi pulpen barang di pulpen, dari tadi sepeda motor barang di sepeda motor, dari andi sepeda motor sedikit saya laku mogo kasih adik sedang motor di sebuah saya itu mungkin kan itu menabi kita luaskan maknanya. Kita lanjutkan wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu ayat ke-32 ini. Wa ayatul lahmul lail aslamun nahar wa idham tulmun wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul. Itu bercerita tentang astronomi. Nah kan itu kan makanya perlu juga sejarah-sejarah para ulama Islam itu juga mempelajari ilmu alam. Menabi dimin peradaban ketika di Yunani itu kan orang Yunani ngomong Mekken, tapi ketika diadopsi ilmu Yunani itu diadopsi kalau orang Islam kelaban program penerjemahan itu, maka kurang dari 100 tahun ilmu-ilmu sebudaya itu yang Yunani itu ampun dimiliki umat Islam, dan tidak hanya menjadi pemikiran tapi menjadi di eksperimen langsung praktek kaki langsung terus dikembangkan kelaban diuji terus dikembangkan dievaluasi dari apa ke orang diuji boleh kemudian teorinya yang tepat boleh praktek kaki boleh agak itu lakona para solihin al-mutaqaddimin
para pendahulu kita, orang-orang Islam. Sehingga itu sekolah orang-orang alim ulama itu benih nama orang si alim di bidang agama, urusan akhirat melolo, tapi urusan dunia yang arahnya dianjurkan dalam rangka nggak boleh dari Gusti Allah aja ke alam semesta tadi itu kan itu juga merupakan ulama, sehingga ilmu-ilmu Yunani itu di eksperimen, dikembangkan dengan metode dengan eksperimen, dan kemudian terus lahirlah teknologi sehebat. Astronomi itu perbintangan, ampun para pakar Islam ini itu ampun menciptakan optik kenapa itu dari kaca, dari teropong itu ampun boleh dari robot, mesin angin, mesin macam itu ampun kona. Sementara dibayangkan orang Eropa ketika bisa itu dari sejarah peradaban, orang Eropa ketika umat Islam itu bereksperimen dengan laboratorium. Nah, orang Eropa itu mungkin mulai dari Jerman, Spanyol, Inggris macam-macam itu kenapa? Lakona ngokirnya menjadi jadi lakona pun yang angkat mungkin gambaran kita lebur dengan celot. Jadi agak bercelot, agak baik kenapa? Lebur ngokir asma TV. Itu kan menunjukkan jauhnya peradaban kan antara umat Islam saya maju, sekarang Eropa saya terbelakang. Dimin kata-kata itu. Semakin evolusi boleh semakin. Abad titik itu lagu akar-akar dengan pilpres. Sementara si orang barat itu ampun mikir singalir bumi terus ngalir ke planet lain. Ampun mikir kebon-abon. Abad titik lagu gerhidung loh. Tak apa ngerasa sih lagu bener provokator ya. Kan karena cek kudu naga TV belum politik kan ya. Sekejap aki kayak banyak kejap aki ya. Ampun boleh semakin kan ampun pasangan lebih. Ampun pasangan lebih terloh. Alhamdulillah terloh. Ki berharap. Ento gerahem. Coba saya gerahem. Eki kan betul beberapa kali juga menyampaikan bahwa saya di zamanun ala ummati yafiruna min ulama wal fuqaha fayabtalihillah bidalafi waliyatin. Jadi pakai yang nabi atau umat yang Korea berarti tak lebur ke ilmu, tak lebur ke agama, atau ulama gitu ilmu kan ini. Fuqaha gitu ya khusus orang saya rosihin ilmu di bidang agama. Jadi kan itu kan bisa dibedakan ulama gitu, ulama di bidang pendidikan, nabi di bidang pendidikan, ulama profesor doktor di bidang pendidikan, itu ulama. Di bidang pertanian ini di bidangnya, di bidang politik ini di bidangnya. Wal fuqaha khusus masalah agama. Jadi pun itu pas jauhin, jadi umat Nabi Muhammad kayak itu. Ampun diprediksi oleh Nabi Muhammad itu bahkan pada umat aku pagi. Saya ampun tanda dan ulama terfuqaha. Kemudian paringi coba sareng Gusti Allah. Paringi goloi sareng Gusti Allah. Kalaban telok macam goloi sepertama keberkatan itu yang kak. Ya Allahul barakatah min kasbihim. Jadi penerapan yang diupayakan itu yang kak kenapa? Ampun elang berkata. Si atane elang keberkatan. Nah, saya nyari ilmu atau elang keberkatan ilmu. Jadi ampun jadi krisis keberkatan, krisis barokah. Karena Bismillah melayani. Saya pertama. Kemudian yang kedua bisa ditubang alaihim sultanan zalimah. Maka Allah itu apa yang pemimpin sedolim, saya menguasai mereka, saya memimpin mereka. Tepat kena bunten. Apa punda apa tak gara-gara harus jadi nanti. Mutasan itu dia baru.
itu dipimpin oleh pemimpin sebelumnya. Kayak itu Nabi menjauhi ilmu teragama. Ilmu misalnya hubungan ini mulai dari pemimpin ini mungkin pemimpin keluarga, pemimpin mulai dari kelebun sampai presiden. Itu harus berdasarkan ilmu syarat agama. Ilmu termasuk juga nih syariat, ilmu tentang psikologi, mengenai keluarga, ilmu tentang kenapa semacam tentang genetik dan semacam itu ilmu pokok. Kemudian fuqaha agama itu berarti beriman, berkeyakinan bahwa tidak apa-apa bagi juga seperti orang jujur. Nah, itu kan berarti agama punya nilai ya dalam tak semata-mata orang gedeng, orang soki kayak gini misalnya mak terus kemudian saya nomor terlok lewat itu saya merengis jadi hasilnya pada merengis aja ya. Saya terlok itu boleh saya terlok wajah kerjunan dan dunia biwari iman akhirnya suul khotimah. Jadi berarti kan menabi tak hidupnya tidak didasari oleh ilmu dan agama itu kan berarti ampun salsal kan berarti ampun terombang ambing berarti ampun dipimpin nafsu nomor 8 pokok tengah aja di kalaku. Oke, atrawi oleh terlalu sebu kita abang sampai ke cobaan ya ampun dosa kan ampun dosa. Nah, seperti yang harus ceritakan kan kenapa kan kenyataan ini kita kenapa boleh menyampaikan Dewa Gusti Kanjeng Nabi tak ada leroh punten saya Dewa Nabi tapi menabi penafsiran betul mungkin juga bisa keleroh kan ya di penafsiran betul semungkin kalau tapi menabi Dewa Nabi itu tak ada keleroh apapun tepat hanya kita saja yang punya keterbatasan dalam menerjemahkan itu. Syamsu tajri reka itu tajri itu berjalan di mustaqarrin di tempat laha kayak itu di tempat peredarannya laha bagi syams zalika adapun hal tersebut artinya asyamsu beredar di tempat peredarannya yaitu takdirul azizil alim arafaki ketetapan atau takdirnya atau kudratnya dari Al-Azizul Alim dari zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Rasa pun nih malah cukup iki bukan gue lagi udah acara ke pura. Iki ai tasiru ila mustaqarrin laha wallahu a'lam bishawab. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa kullu hamdin mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli 'adatin shifa wa li kulli hajatin qada Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma fa'alna ma'amtana wa 'allimna wa 'allimna wa zidna 'ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin ya Allah wa ftah 'alaina min ma'rifatika wa ahsin 'alaina wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal du'ana surah al-fatihah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.